Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai karya ilmiah. Adapun subbahasan yang kita bahas nanti ada 4. 1. Pengertian karya ilmiah. 2. Jenis-jenis karya ilmiah. 3. Jenis-jenis pembagiannya. Dan 4. Contoh karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Fazirah, NIM 504200019, Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah yang berisikan data, fakta, dan solusi dari masalah yang kita angkat. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 504200106. Saya akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada 6 macam. Yang pertama yaitu artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif dan pembuatannya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Yang kedua yaitu makalah. Makalah bisa diartikan berupa kajian masalah yang berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Yang ketiga yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi atau diploma S1, S2, dan S3. Yang keempat yaitu skripsi. Skripsi erat kaitannya dengan mahasiswa semester akhir. Pasalnya, jenis karya ilmiah ini digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang strata 1 dan mendapat gelar sarjana atau S1. Yang kelima yaitu tesis. Tesis merupakan jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar magister. Dan yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi disebut juga dengan PhD tesis. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau strata 3 dan meraih gelar doktor atau DR. Perkenalkan, nama saya Mubarak, NIM 50420000095. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Pertama, spasi atau jarak baris penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan spasi adalah 1,5 spasi. 2. Ukuran margin atau batas. Tepi ukuran margin karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4433 atau 4 cm atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. 3. Penomoran halaman. Angka Romawi kecil 1, 2, 3 digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah, seperti halaman, judul, hingga abstraksi. Angka Arab 1, 2, 3 digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. 5. Bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, tidak boleh disajikan dalam bentuk perspektif. 6. Penulisan kata pengantar. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf kapital, ditebalkan, dan ditempatkan di tengah. 7. Penulisan abstrak. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf kapital, ditebalkan,
dan diletakkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis spasi tunggal dengan jumlah kata maksimal 75 kata dan maksimal 100 kata dan ditulis dalam satu paragraf. 8. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul setiap bab tebalkan dan menggunakan huruf kapital. Adapun jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sebagaimana daftar isi. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan ditebalkan. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di tengah-tengah dan ditebalkan. Sedangkan judul subbab ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan. Dan judul anak subbab ditulis dengan menggunakan gaya kalimat. Pada awal kalimat menggunakan huruf besar dan kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kecil. 11. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab ditulis rata kiri. 17. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka merupakan hal terpenting dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Perkenalkan, nama saya Hemaza Fitri, NIM 5042000024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh karya ilmiah. Pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai wadah tergantung ukuran. Kesemua pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam resum atau pemanfaatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM 50420004. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh karya ilmiah. Menjaga kesehatan jantung. Menjaga kesehatan jantung merupakan salah satu organ tubuh yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Karena itu, banyak orang yang berusaha untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Akan tetapi, nampaknya masih banyak orang yang kurang peduli. Terbukti dari banyaknya korban jiwa akibat penyakit-penyakit yang menyerang jantungnya. Untuk itu, penelitian mengenai menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan. Menjaga kesehatan jantung. Menjaga cara untuk menjaga kesehatan jantung. Berbagai penyakit yang menyerang jantung memang masih menjadi masalah besar bagi sebagian orang. Padahal, ada banyak cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung. Setelah melalui riset yang mendalam, penelitian menemukan beberapa di antaranya. Menghindari stres karena dapat memicu hormon adrenalin abnormal dan menyebabkan darah tinggi. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Mengatur pola makan, kurangi lemak dan junk food, serta perbanyak memakan sayur. Hormon adrenalin abnormal dan menyebabkan darah tinggi. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Mengatur pola makan, kurangi lemak dan junk food, serta perbanyak memakan sayur dan buah, serta olahraga secara teratur. Baiklah, adapun kesimpulan dari menjaga kesehatan jantung ialah menjaga kesehatan jantung memang sangat penting bagi manusia demi mendapat umur yang panjang.
Dan ternyata untuk memperoleh jantung yang sehat tidak memerlukan usaha yang terlalu sulit dan bisa dilakukan di dalam sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan jantung, diharapkan semakin sedikit korban yang jatuh akibat penyakit yang menyerang jantung. Baiklah, hanya ini yang dapat Sinta jelaskan tentang contoh karya ilmiah menjaga kesehatan jantung. Sinta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.